Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Suster Armina Sarah yang akan mendampingi adik beberapa hari ke depan. Adik namanya siapa? Miftahul Rizki. Adik senangnya dipanggil apa? Tita, suster. Oh, adik Tita umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Baik. Hari ini apakah boleh kakak minta waktunya selama 10 menit? Boleh. Boleh. Oh ya, sebelumnya kakak izin merekam ya. Iya. Ya. Tita anak keberapa? Anak ketiga. Dari berapa keluarga Tita? Dari 3 bersaudara. 3. Kalau kakak boleh tahu, kenapa sih Tita nggak mau bergaul dengan teman-teman sebaya Tita? Karena saya malu, karena saya tidak kuliah. Kakak nih sekarang bingung nih, apakah kita tidak kuliah itu harus memurungkan diri seperti itu? Karena itu tuh menurut kakak itu tuh nggak penting. Harusnya kita tuh mampu membuktikan kepada mereka bahwa kita tuh bisa lebih dari mereka. Oh ya, kalau kakak boleh tahu, selama Tita di rumah mengurungkan diri, apa sih pekerjaan yang sering Tita lakukan? Seperti kegiatan menyapu, memasak, merajut, melakukan kegiatan-kegiatan kecil lainnya. Sekarang bagaimana kalau kita melatih kegiatan yang sering Tita kerjakan? Seperti Tita mau kita pertama melatih apa? Apakah menyapu atau menyuci piring? Menyapu, baik. Sekarang kita akan menyapu, melihat Tita bagaimana sih caranya menyapu, melatih Tita dan membuat jadwal Tita setiap harinya. Apakah Tita setuju? Iya. Oke. Tita suster rekam ya. Iya. Tita biasanya membersihkan rumah, menyapu berapa kali dalam sehari? Apakah tergantung dari kebersihan atau kekotoran rumah Tita, atau Tita memiliki kalau nggak nyapu tuh nggak puas seperti itu? Iya, kalau misalkan di rumah sering ada adik-adik, berarti kan sering nyapunya. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya pagi sama sore. Oh, sekarang suster mau lihat Tita menyapu, cara Tita menyapu, boleh? Silahkan dari ujung sana. Ya, seperti itu. Wah, Tita hebat ya, bisa menyapu dengan baik. Tita bisa ya menyapu dengan baik. Kalau suster lihat sih, Tita tuh walaupun dalam keadaan yang depresi, kalau suster bilang, tapi Tita tuh tahu pekerjaan rumah apa yang harus Tita lakukan untuk membantu orang tua Tita. Iya, suster. Suster akui Tita hebat. Tita tuh nggak boleh terpuruk lagi ya. Iya, suster. Selanjutnya suster bilang makasih nih sama Tita. Akhirnya pertemuan kita hari ini berakhir alhamdulillah dengan baik. Suster minta kalau Tita tuh nggak boleh nggak nyapu lagi ya, harus menyapu, harus membereskan rumah. Baik, untuk pertemuan kita hari ini selesai ya Tita. Kapan suster bisa bertemu Tita lagi? Besok. Tita maunya jam berapa? Jam 10. Oke, berarti besok suster akan datang lagi ke sini jam 10 ya. Oh ya, besok kita mau melakukan kegiatan apa yang Tita lakukan? Apa yang Tita inginkan? Biasanya saya suka merajut. Oh, merajut. Baiklah, berarti besok jam 10 suster datang ke sini untuk melihat kegiatan Tita. Apakah Tita setuju? Setuju. Baik Tita, terima kasih. Assalamualaikum. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Tita sudah sarapan? Sudah, suster. Sudah. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini suster mau lihat tentang kemampuan kita dalam merajut. Tapi sebelumnya suster mau tanya dulu nih,
gimana tentang pekerjaan rumahnya menyapu? Apakah kita melakukannya dengan terjadwal? Maksudnya tuh maksud suster kayak yang 2 kali sehari, pagi dan siang, pagi dan malam, seperti itu. Iya suster, setiap pagi dan sore saya menyapu. Jangan biarkan orang tua Tita melakukan pekerjaan rumah semuanya dengan sendirian ya Tita. Iya suster. Baik, hari ini suster mau lihat rajutan Tita. Apakah udah ada yang Tita rajut? Sudah suster. Mana? Tapi Suster mau ini lihat. cuman untuk dipakai sendiri. Ini masker suster. Wow. Suster. Maskernya bagus ya Tita. Iya suster, alhamdulillah. Wah, bagus. Jadi Tita ini tuh jika Tita mempunyai bakat, kemampuan seperti ini, kita bisa kembangkan. Iya suster. Lalu apalagi yang sekarang Tita rajut? Ini pengait masker suster. Wah, kreatif sekali Tita. Apalagi tuh dengan masa pandemi sekarang, ini tuh sangat laku dijual Tita. Tapi saya masih pakai untuk sendiri, belum bisa jual. Nah, itu tuh karena Tita tenggelam dalam keterpurukan Tita. Harusnya itu nggak kuliah tuh nggak jadi masalah, nggak ada sesuatu yang harus dikucilkan karena kita tuh tidak kuliah. Padahal salah satu pilihan kita ya tidak kuliah, itu adalah pilihan kita seperti itu. Jadi kita nggak boleh malu, kita hebat kok udah bisa buat masker seperti ini. Ini juga ya Tita ya. Iya, ini belum jadi tapi Tita harus kembangkan hasil rajutan Tita. baik suster. Coba suster mau lihat gimana sih cara Tita merajut? Nih, sedikit ke atas. Seperti ini suster. Wah, tangannya cepat ya Tita ya. Kalau udah sering udah bisa seperti itu cepat. Berarti Tita Ustaz. sudah bisa, sudah hebat. Tita harusnya membuka usaha. Iya suster. Wah. Oke, berarti Tita itu sudah bisa menyapu, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan Tita itu mampu membuat rajutan. Berarti Tita itu emang hebat, tidak ada yang harus dimalukan. Oke, Tita? Iya Oke, suster. baik. Suster ingin tuh kita buat jadwal harian seperti jam sekian-sekian kita memasak, jam sekian-sekian kita membersihkan rumah agar hidup hari-hari kita itu terjadwal. Apakah boleh Tita? Boleh suster. Oke. Baik Tita, pertemuan kita hari ini selesai. Suster bilang terima kasih ya Tita sudah Iya. mau berkonsultasi dengan suster. Oh iya, kegiatan selanjutnya apa yang Tita senangi? Sekarang lagi senang nanam bunga. Oh, kalau begitu apakah boleh besok suster datang lagi ke sini untuk melihat kegiatan Tita menanam bunga? Boleh suster. Jam berapa suster boleh datang Tita? Jam 8 suster. Jam 8, baik. Berarti jam 8 suster akan datang ke sini dan melihat kegiatan Tita ya. Iya suster. Oke, selesai kita hari ini Tita. Terima kasih. Assalamualaikum Tita. Waalaikumsalam suster. Waalaikumsalam suster. Selamat pagi. Gimana kabar Tita hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini suster akan mengajarkan, bukan mengajarkan saya, tapi melihat cara Tita merawat bunga, menanam bunga, karena katanya Tita sangat senang dengan melihat bunga. Iya suster. Sebelum kita ke sana, suster mau tanya nih, gimana perkembangan Tita mengenai pekerjaan rumahnya? Masih berjalan seperti biasa suster, alhamdulillah. Sudah rajin Saya sudah rajin menyuci piring, menyuci baju, dan masih melakukan kegiatan menyapu. Alhamdulillah, berarti ada perkembangan ya Tita. Kalau untuk merajutnya
Tita rencananya mau merajut apa lagi? Kayaknya mau rajut tas, suster. Ya, berarti nanti kita bisa menjadikan ini suatu bisnis kecil-kecilan. Eh, nggak usah untuk membantu ekonomi keluarga kita, tapi seenggaknya kita tuh bisa ada uang tabungan sendiri, begitu ya. Iya, suster. Baik, sekarang kita suster mau lihat Tita menanam bunga, merawat bunga, boleh? Boleh, suster. Oke, mari kita lihat Tita. Ini ya bunga-bunganya Tita. Iya, suster. Ini bunga kaktus, suster. Wah, cantik ya Tita. Kalau udah kayak gini dia bisa dipindahin ke pot lain. Oh, Seperti yang ini juga udah banyak, bisa dipindahin. Ini bisa dijadikan bibit. Diambil ininya, suster. Terus dibelah. wah berarti Tita sudah mempelajari banyak hal ya tentang bunga-bunga seperti ini Tita. Apakah Tita rajin menyiram bunga Tita? Siram bunganya 2 hari sekali, malam sama pagi. Oh, banyak ya bunganya Tita. Iya, ini cantik juga, suster. Oh iya. Dia ada 2 warna, tapi yang ini belum belum Wah, Tita hebat ya. Hebat ya, sudah bisa menanam bunga, mengerjakan pekerjaan rumah, Tita bisa menyapu, bisa memasak. Berarti itu hal yang hebat loh Tita. Harusnya Tita tuh jangan lagi mengurungkan diri, menyendiri. Mulai dari sekarang, cobalah untuk bergaul dengan teman-teman sebaya Tita agar Tita tahu perkembangan apa yang bisa Tita kembangkan, apa yang bisa Tita bisniskan, seperti itu. Tapi saya malu, suster. Kenapa? Karena teman-teman itu sering keluar pergi-pergi ke sana ngerjain tugas. Saya minder karena saya kan nggak kuliah, jadi nggak bisa bergabung sama mereka. Terus kalau misalkan sama mereka pembahasannya tentang kuliah, jadi saya nggak ngerti apa yang mereka bahas seperti itu. Jadi lebih baik saya di rumah saja, tidak berteman dengan mereka. Ini ya, kalau menurut suster, Tita itu memiliki bakat-bakat, memiliki hal yang positif lebih dari apa yang mereka lakukan. Bahkan mungkin saja mereka tidak bisa memasak, mereka tidak bisa menanam bunga seperti apa yang Tita lakukan. Bahkan mereka mungkin tidak bisa merajut seperti itu. Jadi kita tuh harusnya, oke, suster tidak sarankan kita untuk berteman dengan mereka-mereka yang kuliah, tapi coba Tita cari kelompok-kelompok yang untuk mengembangkan apa yang kita miliki, seperti merajut. Kan di luar banyak tuh komunitas-komunitas tentang merajut seperti itu. Terima kasih, suster. Ya, sama-sama Tita. Selanjutnya apa nih yang kita sering lakukan jika di rumah? Saya suka membuat kaligrafi, suster. Kaligrafi, oke. Berarti pertemuan selanjutnya boleh besok kita bertemu lagi Tita? Boleh, suster. Besok jam berapa suster boleh datang lagi? Jam 9 boleh, suster. Oke, berarti besok jam 9 suster akan datang lagi ke sini untuk melihat perkembangan kita dengan kaligrafi yang kita buat. Begitu kan Tita? Iya, suster. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Tita. Waalaikumsalam, suster. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melihat dan memantau perkembangan kita. Oke, sekarang jam 8, jam 9 kita bertemu lagi. Tita udah sarapan? Sudah, suster. Sudah, oke. Berarti kita akan memulai hari kita dengan penuh semangat ya Tita. Sesuai kesepakatan kita, kita akan melihat bagaimana cara Tita mengkaligrafi. Sebelumnya suster mau tanya nih, gimana pekerjaan rumahnya masih Tita lakukan kan? Alhamdulillah saya sudah semakin rajin, sudah semangat semenjak suster datang. Alhamdulillah. Tita tetap menyiram bunga kan Tita? Iya, suster. Oke. Dengan merajutnya hampir siap ya berarti? Iya, suster. Oke.
Berarti sekarang kita akan melihat Tita mengerjakan kaligrafi. Oh iya, kalau Suster boleh tahu apa nih alat-alat untuk kita berkaligrafi? Dia ada pensil, kalau biasanya dinamakan pensil tukang. Seperti ini bentuknya, matanya itu lebar. Terus iya. pulpennya juga seperti ujungnya seperti kita memang membuat kaligrafi, suster. Lalu apa lagi nih? Ini aja, suster. Nanti kita buat dasarnya pakai pensil, baru kita warnain pakai pulpen. Wah, tanpa belajar, tanpa bersekolah, tanpa melanjutkan sekolah Tita bisa ya, Tita bahkan tahu alat-alat yang harus kita gunakan. Wah, seperti itu ya Tita cara membuatnya. Iya, suster. Seperti ini, suster. Wah, Tita pinter ya. Nanti ini tinggal diberi titik dan tanda. Oh ya, Suster mau tanya nih, sudah berapa lama Tita belajar otodidak untuk mengerjakan kaligrafi ini? Saya belajar sewaktu masa waktu SMA. Terus sekarang saya hanya mengulang-ulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Ustadz dulu. Berarti Tita tuh ingatannya masih kuat. Alhamdulillah masih ada juga catatan yang waktu SMA, suster. Ya, iya. Catatan itu jangan dibuang-buang Tita, supaya walaupun kita tidak kuliah, kita bisa belajar dan mengulang-ulang kembali pelajaran di waktu SMA. Oke Tita, akhirnya selesai juga Ibu Suster mendampingi Tita selama 4 hari ini. Suster ucapkan terima kasih banyak Tita. Suster mau Tita tetap jadwalkan pekerjaan-pekerjaan kita agar hidup kita ini sehari-harinya teratur dan terjadwal Tita. Baik, suster. Oke, terima kasih banyak ya Tita atas 4 harinya ini. Suster harap Tita bisa menjadi gadis yang lebih maju, baik, dan tidak minder lagi dengan teman-teman kita. Terima kasih, suster. Ya, oke, kalau begitu Suster pamit ya Tita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu apa benar saya sedang berbicara dengan kakaknya Miftahul Rizky, Bu? Iya. Iya. Nama Ibu siapa? Putri. Putri. Kak Putri kakaknya Miftahul Rizky, Kak ya? Iya. Ya. Kalau saya boleh tahu Kak, apa sih keluhan Kakak selama melihat Tita dengan tingkahnya yang seperti ini? Saya lihat dia itu cenderung murung gitu kan, kemudian cenderung menyendiri, lebih suka sendiri di kamar gitu. Kalau saya boleh bilang Kak, itu adalah salah satu ciri-ciri atau gejala-gejala depresi, harga diri rendah. Dengan seperti itu bisa saja jika kita terus membiarkan Miftahul Rizky seperti itu, bisa saja nanti dia akan benci pada dirinya dan resiko bunuh diri. Jadi cara kita untuk mencegah semua itu, kita Kak harus mencoba terbuka dengan dia. Kita harus menanyakan meskipun kita sudah tahu bahwa Tita seperti itu karena dia tidak melanjutkan kuliahnya. Jadi kita harus membantu dia untuk bisa berbaur dengan orang lain, membuatkan jadwal-jadwal. Apalagi saya sudah tahu tadi dia itu bisa membereskan rumah, merawat tanaman seperti itu. Itu menurut saya harusnya dia bisa mengembangkan hal-hal itu agar dia termotivasi dan tidak murung seperti itu Kak. Jadi kakak sebagai keluarganya, apakah kakak bisa membantu Tita untuk menjadi lebih baik dan bisa berbaur dengan teman seumurnya Kak? Insya Allah bisa. Bisa, baik. Terima kasih Kak. Mungkin hanya itu di pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.